Di saat Eropa dalam masa kegelapan, mereka tidak mengenal bahkan membenci yang namanya mandi. Mereka dulu membenci, Mas. Kalau kita baca catatan sejarah. Kenapa mereka membenci? Karena dianggap mandi itu budaya orang-orang Islam. Mereka nggak mau meniru itu. Jadi mereka sangat membenci. Bahkan banyak catatan sejarah orang Eropa sendiri yang menulis bahwasanya orang Eropa itu mandinya mungkin hanya setahun sekali atau 2 kali. Kalau dihitung ya. Bahkan baunya mereka tuh kemana-mana. Makanya terciptalah parfum. Zaman keemasan Islam yang kurang lebih sekitar 1400 tahun Islam telah memimpin dunia. Ini harus kita angkat kembali supaya anak cucu kita ini dan generasi muda saat ini tahu bahwasanya umat Islam itu bukanlah umat yang layak untuk ditindas. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk dipermalukan. Umat Islam bukanlah umat yang layak untuk diolok-olok. Bahwa kita selama 1400 tahun itu membuktikan, sejarah membuktikan bahwasanya umat Islam menjadi pemimpin. Ini yang ingin saya sampaikan ke para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ostar 1453 dan sahabat Imtiaz Tour yang dimulakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani lagi dengan kawan saya, Mas Aan, mahasiswa S2 yang ada di Turki. Kali ini kita sedang berada di sebuah masjid, ya, masjid yang cukup terkenal di kota Istanbul, yaitu Masjid Sulaimania Jami, ya, atau Masjid Sultan Sulaiman. Kenapa dinamakan dengan Masjid Sultan Sulaiman? Karena memang masjid ini didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, atau lebih tepatnya diinisiasi oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan dirancang oleh arsiteknya yang terkenal, yaitu Mimar Sinan. Ya, kalau sahabat pernah dengar sebuah nama yaitu Mimar Sinan, maka ini adalah salah satu karya monumental, ya, karya monumental dan fenomenal dari Mimar Sinan, ya, karya yang cukup apik dan cukup menarik untuk dikaji dari sisi-sisi sejarah yang ada, ya. Mas Aan, ya. Antum sudah berapa tahun di Turki? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Sudah berapa kali sholat di sini, Mas? Saya sudah menghitung. Nggak menghitung kayaknya, sudah sering kayaknya. Ya, sudah lumayan sering. Apa kesan antum ketika melihat Masjid Sulaimania Jami ini? Jadi pertama kali kita masuk ke area masjid, kita akan menemukan taman, Pak, di luar masjid ini. Di halaman luar itu kita masuk itu kita bisa melihat banyak pohon-pohon tua seperti itu. Terus setelah kita masuk ke dalam masjid juga suasananya itu tenang di sini, megah. Betul. Sirkulasi anginnya itu bisa kita hawa dingin itu terasa dari angin laut. Terus ya berkat dari arsitektur yang dirancang oleh Mimar Sinan itu. Betul. Gitu. Ya. Tapi ada yang mungkin agak terlewat, Mas. Apa itu? Jadi kalau antum perhatikan, yang pertama, masjid ini itu berdampingan dengan makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan semua makam Sultan Turki Utsmani rata-rata itu ada di atas bukit, Mas. Ini tadi kita jalan ke sini, tahu sendiri kan bagaimana kalau kita tempuh dengan jalan kaki tentunya kita akan sangat lelah. Makanya kita tadi untuk info kita tadi naik dari bawah dari Eminönü itu menggunakan taksi, teman-teman. Karena kalau kita jalan kaki cukup payah karena tanjakannya ini cukup terjal karena
lumayan tinggi. Posisi masjid ini dan posisi makam Sultan Sulaiman Al-Qauni persis berada di atas bukit ya. Jadi pemandangan ke sana itu pemandangannya yaitu pemandangan Selat Bosporus, Bukit Galata dan Laut Marmara. Jadi memang posisinya ini sangat-sangat strategis dan sangat indah. Kalau orang-orang Turki biasanya itu sering menghabiskan waktunya baik itu sunset atau sunrise itu di belakang sana, Mas. Ya, antum tentu tahu itu ya. Karena memang betul, karena memang tempatnya sangat indah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, kalau antum pernah berziarah ke makamnya Sultan Sulaiman Al-Qauni yang ada di belakang, pintu masuknya, antum perhatikan, Mas, pintu masuk pertama, gerbang sebelum masuk area pemakaman, itu selalu ada cekungan di sebelah kanan. Baik yang pintu yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri, itu selalu di sebelah kanan kakinya, itu selalu ada cekungan begini. Coba nanti ketika pulang kita perlihatkan. Antum tahu nggak itu? Antum tahu nggak itu maksudnya apa? Jadi filosofinya kenapa cekungan itu selalu ada di langkah kaki sebelah kanan? Karena supaya orang ketika masuk ke wilayah pemakaman itu mereka melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini gerbang ya, ini gerbang. Nah, di sini ini sebelah kanannya selalu cekung, selalu di pojok sebelah sini. Karena supaya orang masuk tuh kaki kanan dulu. Karena kalau dia kaki kiri dulu susah, nggak bisa. Jadi sengaja dibuat ada cekungan di sini sebelum masuk. Dan itu ada di makam Sultan Mehmed Al-Fatih juga, nggak hanya di sini. Nah, itu salah satu ciri khas ya, ciri khas bangunan-bangunan yang ada di Istanbul, terutama di era Turki Utsmani. Lalu yang sampai urusan etika pun diperhatikan, Pak ya. Betul. Lalu yang ketiga, Mas, kalau antum pernah ke bursa, pasti sering ya. Ada Ulu Jami, ada Yesil Jami, terus ada Masjid Murad Huda Bandigar, Masjid Bayazid Yildirim Bayazid. Kalau antum pernah ke sana, antum perhatikan pasti masjidnya itu berbeda. Apa bedanya, Mas? Tahu nggak? Apa itu, Pak? Perbedaannya? Nah, kalau antum masuk ke bursa, selalu ada sadirwan. Sadirwan itu tempat wudhu sekaligus air mancur. Itu persis ada di tengah-tengah masjid, Mas. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Di dalamnya, Pak ya? Di dalam masjid, di dekat pintu masuk. Selain buat wudhu, jadi posisinya pas di situ, itu pintu masuk. Ya, sadirwan selalu ada di depan sana. Di semua masjid yang ada di bursa. Kenapa? Karena memang dulu ketika zaman Kesultanan Turki Utsmani yang masih berada di Bursa, ibu kota pertama mereka, itu mereka belum punya istana, Mas. Jadi mereka hanya tinggal sebagian masih di kemah-kemah dan sebagian hanya di rumah-rumah biasa. Bahkan Sultan pun belum punya istana ketika itu. Mereka baru menempati istana itu ketika mereka pindah ke Edirne. Jadi masjid fungsinya bukan hanya untuk ibadah, melainkan untuk rapat kerajaan, rapat sultan dengan para wazirnya, menterinya, lalu tempat qadhi atau hakim memutuskan suatu masalah itu di sana semua. Maka kalau kita lihat di masjid-masjid Bursa, tepat di depan pintu masuk, di atasnya itu selalu ada ruangan kosong. Itu tempat sultan untuk melihat bagaimana qadhi memutuskan sebuah masalah, bagaimana rapat kerajaan berjalan. Itu sultan selalu ada di sana. Lalu di sekeliling lantai 2 masjid itu selalu ada madrasah. Digunakan untuk tempat belajar. Ciri khasnya memang berbeda dengan masjid-masjid yang ada di Istanbul, di luar Bursa. Kalau ketika mereka sudah pindah ke Istanbul, madrasah itu tetap ada, lalu tempat bermusyawarah itu tetap ada, tapi tidak di dalam masjid, melainkan di sekitar masjid. Maka kalau kita lihat masjid-masjid Turki Utsmani yang ada di Istanbul itu selalu dikelilingi dengan beberapa tempat-tempat penting. Yang pertama madrasah, lalu yang kedua ada Shifahane, dulu rumah sakit. Dulu namanya bukan rumah sakit, Shifahane kan rumah sehat. Kalau sekarang namanya kan Hastane ya. Kalau bahasa Arab kan mustasfa. Mustasfa, ada Shifahane atau rumah sakit tadi. Lalu ada Imaret, dapur umum, ya. Lalu ada Karavansaray. Karavansaray ini semacam rest area. Jadi
orang-orang Turki Utsmani waktu itu di zamannya mereka sudah memikirkan bagaimana seorang musafir yang datang dari luar kota itu supaya mereka ketika sampai di tanah orang-orang Turki Utsmani mereka tetap bisa beristirahat dengan nyaman, dapat makanan secara gratis, ya. Bahkan ketika kudanya sakit itu diobati. Nah, ini sudah dipikirkan oleh orang-orang Turki Utsmani ketika itu. Bahkan ada hamam, tempat pemandian umum. Ya, di saat Eropa dalam masa kegelapan mereka tidak mengenal bahkan membenci yang namanya mandi. Mereka dulu membenci, Mas. Kalau kita baca catatan sejarah. Kenapa mereka membenci? Karena dianggap mandi itu budaya orang-orang Islam. Mereka nggak mau meniru itu. Jadi mereka sangat membenci. Bahkan banyak catatan sejarah orang Eropa sendiri yang menulis bahwasanya orang Eropa itu mandinya mungkin hanya setahun sekali atau 2 kali. Kalau dihitung ya. Bahkan baunya mereka tuh kemana-mana. Makanya terciptalah parfum itu yang berawal dari Paris itu ya karena mereka tidak pernah mandi. Makanya mereka hanya pakai parfum. Seperti itu ya. Tapi di saat itu, di saat masa gelap Eropa di Turki sini itu hamam ada di mana-mana, tempat pemandian ada di mana-mana. Nah, ini semua merupakan satu kesatuan. Masjid ada di tengah dan fasilitas umum ada di sekelilingnya, ada pasar dan lain-lain. Ini dinamakan Kuliesi. Kompleks gitu. Kompleks Kuliesi. Ya. Maka kalau kita temukan di Edirne itu ada Bayazid Kuliesi atau Bayazid Kompleks. Lalu di Bursa ada Muradia Kuliesi. Itu Muradia Kompleks. Itu tempatnya sama seperti itu isinya. Jadi termasuk di tempat kita ini, Pak ya. Benar. Di sini juga ada di Sulaiman Jami ini di samping sana ada madrasah, ada pasar dan lain-lain. Ya, ini memang percontohan yang ada di Masjid Nabawi sebenarnya. Diterapkan di sini lebih dimodifikasi lagi. Tapi contohnya semua memang berasal dari Rasulullah dengan ashabus suffahnya ketika itu. Jadi memang di sekitar Masjid Nabawi kita tahu bahwasanya di sana ada pasar dan lain-lain supaya masyarakat itu berkumpul di dekat masjid. Benar. Seperti itu. Berarti memang di sekitar masjid itu lengkap, Pak ya. Lengkap. Jadi, masjid itu adalah simbol dari agamanya itu sendiri. Betul. Kita beribadah di masjid, tapi di sekeliling masjid itu banyak ruang-ruang yang kita bisa kembangkan di dunia, seperti dalam pendidikan. Betul. Ada sekolah, Betul. di kesehatan, Betul. ada rumah sakit, di ekonomi, ada pasar. Ya. Terkadang ada perpustakaan juga, Pak ya. Oh Kutub iya. Hanis itu Betul, juga, Kutub Hani ya. Benar. Terus ada kebersihan juga dijaga. Ya. Terus satu Mas yang asik di sini tuh. Ya, apa itu, Pak? Masjid Sulaimaniyah Jami ini konon ketika Mimar Sinan membangun ini, kita lihat di atas sana banyak lubang-lubang ya. Lubang-lubang itu ventilasi itu. Jadi fungsinya supaya apa? Ketika imam dulu kan nggak ada mikrofon, Mas. Ketika imam membaca bacaan sholat di depan, itu suaranya otomatis akan terdengar di seluruh ruangan. Nah, ini gaungannya itu pengaruh dengan lubang-lubang yang ada di atas. Dan kenapa masjid ini sebesar ini nggak ada tiang di tengahnya? Karena satu kubah besar yang ada di atas ini ditopang oleh kubah-kubah setengah lingkaran ini, yang kecil-kecil yang ada di samping-sampingnya. Jadi ini membuat bangunan ini tidak memerlukan tiang ada di tengah. Tiangnya semuanya di samping. Jadi memperluas wilayah. Nah, ini termasuk karya yang memang cukup fenomenal dari seorang Mimar Sinan. Iya. Jadi ini masterpiece-nya seorang Mimar Sinan itu yang pertama kali adalah ini. Juga merenovasi Hagia Sophia juga yang Betul. kita kemarin sempat ke sana gitu. Iya. Jadi untuk menguatkan bangunan Hagia Sophia di mana daerah Istanbul ini rawan Betul. gempa, Betul. pertemuan antara benua Asia dengan benua Eropa, Mimar Sinan merenovasi dan memperkuat bangunan Hagia Sophia. Benar. Sebenarnya Masjid Sulaimaniyah Jami juga tercatat sudah beberapa kali terkena gempa sebenarnya. Kalau yang saya baca dari buku sejarah sudah 3 kali direnovasi dari semenjak dia didirikan. Karena memang Istanbul itu rawan gempa. Iya, benar. Seperti tanah Indonesia juga, Pak. Betul. Pertemuan antara Asia dan Australia, lempeng. Oh iya, benar. Makanya di daerah Istanbul ini rawan gempa. Iya, seperti itu. benar. Ini salah satu masjid terbesar, Pak ya. Iya, sebelum ada Camlija Jami, Masjid modern. Sulaimaniyah Jami adalah masjid terbesar yang ada di
Turki. Cuman sekarang sudah dibangun sebuah masjid besar di Bukit Çamlıca oleh Presiden Erdogan, maka Sulaiman Jami ini mungkin menjadi nomor 2 sekarang. Bertahan ratusan tahun, Bertahan Pak, ya, selama baru ratusan bisa digeser oleh masjid yang baru ini. Betul. Intinya di masjid ini semuanya menjadi pusat peradaban, ya, menjadi pusat pergerakan Islam, menjadi pusat pergerakan dakwah yang ada di Turki ketika itu, ya. Sobat-sobat, kalau antum suatu saat diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke Turki, maka jangan lupakan untuk berziarah ke makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan juga mengunjungi Masjid Sulaimania Jami yang ada pas di sampingnya makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya. Semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk dapat berziarah ke Turki dan berkunjung ke tempat orang-orang soleh dan orang-orang baik yang berjasa menyebarkan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mas Aan, ada pesan buat kawan-kawan sahabat Imtiaz dan sahabat Ostar? Ya, jangan lupa juga untuk berziarah ke arsitektur dari masjid ini yang juga terletak di bagian Oh iya, belakang. Mimar Sinan, Mimar betul. Sinan, Makamnya ada di makamnya. belakang sini, benar. Jadi ada makam Mimar Sinan, arsitekturnya, dan juga makam rajanya, makam Raja Sulaiman. Ya, satu terakhir dari saya tadi lupa, Mas. Oke. Mungkin dari sahabat belum ada yang belum tahu siapa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Oh iya, siapa itu, Pak? Beliau adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmani, Ya. anak dari Yavuz Sultan Salim dan cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih, dan beliau adalah khalifah kedua dari kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi Kesultanan Turki Utsmani itu baru berubah menjadi kekhilafahan itu pada masa Sultan ke-9, yaitu Yavuz Sultan Salim, dan diteruskan oleh anaknya yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kalau tidak salah, Yavuz Sultan Salim itu yang menaklukkan Mesir, Pak, ya? Betul. Ya. Yang mengalahkan Mamluk ketika itu, ya. Baik, itu saja mungkin dari kami, sahabat sekalian. Semoga suatu saat kita dapat berkumpul dan berjumpa lagi di tempat saya ini duduk bersama Mas Aan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam tur The Golden Egg of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel.